Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evani Intiha, NPM 1817051044 dari jurusan S1 Ilmu Komputer, angkatan 2018. Dari kelas B, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil jawaban saya untuk UTS Teori Informasi. Yang pertama ada 1A, apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi adalah suatu disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantitasasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui kanal informasi. Lalu yang ke-1B, apa bedanya data dan informasi? Data adalah fakta mentah yang belum diolah sehingga tidak memiliki suatu makna khusus. Lalu, informasi adalah hasil pengolahan dari data sehingga telah memiliki makna tertentu. Lalu yang kedua, 2A, apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi? Yang pertama ada sumber atau source, yang kedua ada pengiriman atau transmitter, yang ketiga ada sistem transmisi, yang keempat ada penerima atau receiver, dan tujuan atau destination. Lalu gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Jadi di sini ada source system. Source system itu ada source dan transmitter. Lalu ada transmission system. Lalu ada destination system. Ada receiver dan destination. Lalu ini gambarannya itu ada workstation, modem, public telephone network, modem dan server. Di sini transmitter dan receiver ini gunanya untuk merubah data dari source ini ke transmitter untuk mengubah data analog. Lalu receiver juga mengubah data analog, mengubah sinyal analog menjadi informasi tertentu. Jadi dari informasinya diubah menjadi sinyal agar bisa dikirimkan, lalu dari receiver diterima dalam bentuk sinyal dan diubah lagi ke destination. Lalu yang kedua C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Lossy data adalah menghilangkan data yang tidak perlu pada saat proses kompresi sehingga akan terjadi penurunan kualitas pada data. Lalu lossless data adalah kebalikan dari lossy data. Kompresi data secara akurat sehingga nanti dapat direkonstruksi lagi seperti bentuk data aslinya tanpa penurunan kualitas. Lalu berikan contoh lossy dan lossless data. Lossy data ada kompresi media digital seperti video, audio, atau MP3 maupun foto. Lossless data ada kompresi WinZip, WinRAR, WinAce, dan PKZip. Lalu yang ketiga, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki atau PL adalah 0,5 dan jika diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi, maka peluang itu tinggi dan peluang itu perempuan adalah 0,2 dan 6% dari laki-laki adalah tinggi. Maka PTL-nya 0,06. Lalu yang A, berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang adalah perempuan? Jadi kita asumsikan dulu bahwa jumlah seluruhnya ini adalah 100. Kan kemunculan laki-lakinya 0,5, otomatis perempuannya juga 0,5. Jadi 0,5 kali 100 adalah 50 atau 50 orang dan 20% dari perempuan adalah tinggi. Atau 0,2 dari 50 orang itu ada 10 orang, jadi 10 orang adalah tinggi. Jadi peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan adalah 10 orang ini, 10 orang per 100 orang sama dengan 10% sama dengan 0,1. Jadi peluangnya adalah 0,1. Lalu yang B, berapa peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seseorang adalah laki-laki? Jadi kita asumsikan lagi tadi kan perempuannya 50 orang, laki-laki 50 orang. 94% dari laki-laki adalah tidak tinggi karena 6%-nya itu tinggi. Maka jumlah laki-laki yang tidak tinggi adalah 0,94 dikali 50 orang adalah 47 orang. Lalu kita cari peluangnya, 47 orang dari 100 orang adalah 0,47. Lalu yang keempat, 4A, hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Jadi di sini PI adalah frekuensi. Jadi ini karena frekuensinya semua sama yaitu 10, maka kita buat 10 per 40 sama dengan 1/4. Lalu, ini rumus Shannonnya. Dan kita masukin PI-nya sesuai yang kita dapat tadi. Ini dimasukin 1/4, ini juga dimasukin 1/4. Lalu kita hitung, hasilnya adalah min 0,5.
Jadi ini kan jumlah datanya tuh ada 4, berarti min 0,5 ditambah min 0,5 ditambah min 0,5 ditambah min 0,5 sampai 4 kali, hasilnya adalah min 2. Karena di depannya ini ada minus, jadi kita kalikan lagi, min dikali min adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2. Lalu yang B, hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Di sini frekuensinya berbeda. Di sini ada yang 20, 10, 20, 10. Lalu kita hitung, kita nggak bisa yang kayak ini tadi, kita harus hitung satu-satu, seperti ini. 20 per 60, ini kan dijumlahin hasilnya 60. Jadi frekuensinya 60, 20 dibagi 60 sama sepertiga. Begitu terus sampai dia yang terakhir ini yang 10. 10 per 60. Lalu kita hitung lagi, kita masukin ke rumus PI-nya. Di sini satu-satu. Kita masukin sepertiga, sepertiga, seperenam, seperenam, sepertiga, sepertiga, seperenam, seperenam. Lalu kita hitung ini. Hasilnya seperti ini, lalu dijumlahkan. Hasilnya adalah min 1,9182. Karena di sini tadi ada minnya, maka kita kalikan lagi dengan min. Hasilnya adalah 1,9182. Jelaskan makna perbedaan nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Nilai entropi dari kedua soal berbeda dikarenakan oleh adanya perbedaan frekuensi kemunculan dari beberapa simbol yang berpengaruh kepada hasil peluang simbol tersebut. Ini juga dipengaruhi oleh jumlah total dari simbol yang muncul, sehingga perhitungan antara soal A dan soal B berbeda. Lalu yang kelima A, menggunakan Huffman Code, transformasikan pesan berikut. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Lalu di sini, kita tulis dulu simbol dan frekuensinya. Jadi simbol A ini sudah 1 bulan saya tidak ke kampus ini ada 7. Spasi ada 6, S ada 4, misalnya 1, 2, 3, 4. Lalu U ada 4, K ada 3, T ada 2, D ada 2, H ada 1, B ada 1, L ada 1, Y ada 1, N ada 1, I ada 1, E ada 1, M ada 1, P ada 1, dan titik ada 1. Di sini titik dihitung. Lalu selanjutnya kita buat tree-nya. Kita buat tree-nya dari sini yang bernilai 1 sama 1 ini jadi 1, jadi 2, seperti ini. Lalu setelah 1 dan 1 ini habis, kita bisa pasangkan dengan 3 yang bernilai 3. Sini K. Lalu 2 dengan 2, 4 dengan 4, dan 7 dengan 6. Sini. Seperti itu. Lalu kita sambungkan, di sini bisa kita sambungkan nilainya yang ini 0, ini 1. Sampai terusnya di atas sini. Sampai habis, 38. Lalu selanjutnya setelah itu kita sudah dapat pohonnya. Kita buat satu-satu seperti ini. Ini ada, misalnya kita ambil A di sini. A itu untuk menuju yang atas ini, dia harus melewati 0, melewati 0 lagi, melewati 0 lagi. Jadi dia hasilnya adalah 0, 0, 0. Begitupun dengan yang lainnya, misalnya kita ambil di sini B, B harus melewati 1, 1, 1, 1, dan 1. Seperti itu, jadi hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, 1. Lalu yang B menggunakan Huffman Code di atas, ini, transformasikan pesan berikut, hutan buatan. Jadi di sini ada H, U, T, A, N, spasi, ini spasi, ini B, U, A, T, A, N, dan titik. Lalu kita ambil di sini H, ini ada 0, 1, 1, 1, kita di sini seperti itu. Kita cari lagi U di sini 1, 0, 1. Lalu T di sini 0, 0, 1, 0. Lalu A 0, 0, 0 ini. Seperti itu, seterusnya spasi itu ada ini 1, 0, 0. Lalu selanjutnya titik. Titik itu ada 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 sini. Begitupun dengan yang lainnya. Lalu yang ke-5C, menggunakan Shannon-Fano Code, transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin, di sini ada titik. Jadi di sini itu seperti ini kan, ini ada 27. Ini frekuensinya 27. Lalu 27 itu dibagi 2. Sini hasilnya adalah 13,5. Lalu kita jumlahkan, dia itu tidak boleh melebihi setengahnya.
Jadi 5 tambah 4 adalah 9. 9 tambah 3 itu ada 12. Lalu jika ditambah 2 adalah hasilnya 14. Nah, setengahnya itu kan 13,5. Maka 14 ini udah melebihi 13,5. Maka kita ambil sampai yang sini. Kita garis di fase 1. Lalu ini setengahnya. Lalu fase 2 itu sama saja kayak tadi. Jadi ini adalah 5 tambah 4 9. 9 tambah 3 12. Dibagi 2 adalah 6. Jadi 5 tambah 4 itu kan 9. Jadi dia udah melebihi setengahnya. Jadi kita ambilnya sampai dia 5 aja di sini. Kita garis lagi. Begitupun yang ini. Kita jumlahkan, kita bagi 2. Apa dia udah melebihi, itu nggak diambil, maka diambil di atasnya. Seperti ini. Lalu ke fase 3, itu sama kayak tadi. Ini karena ini udah 1, dia udah. Ini 4 tambah 3, 7. 7 dibagi 2 adalah 3,5. Maka dia di sini. 3. Terus selanjutnya seperti itu, apabila masih ada yang 2 seperti ini udah otomatis biasanya 0 dan 1. Ini juga. Ini ada 3. 4, setengahnya berarti 2. Sini 2. Ini 1 tambah 1, 2. Nilainya 0, nilai 1. Ini juga. Seperti itu. Lalu yang ini karena dia udah FL. FL ini udah 2, tinggal 2. Maka nilainya 0 dan 1. Seperti itu sampai habis seterusnya. Lalu setelah itu kita ini simbolnya ini. A itu 00, dilihat dari sini. Spasi itu 0, 1, 0. Lalu yang N itu ada 0, 1, 1. Yang M ada 1, 0, 0. Yang O ada 1, 0, 1, 0. Sini. Yang H ada 1, 0, 1, 1. Yang I ada 1, 1, 0, 0. Lalu yang F ada 1, 0, 1, 1. Yang F itu 1, 1, 1, 0, 1, 0. Nih. Lalu ada L. L itu 1, 1, 0, 1, 1. Yang R ada 1, 1, 1, 0, 0. Sini. Yang D ada 1, 1, 1, 0, 1. Yang B ada 1, 1, 1, 1, 0. Yang T ada 1, 1, 1, 1, 1, 0. Yang titik ada 1, 1, 1, 1, 1, dan 1. Sini. Lalu kita transformasikan pesan mohon maaf lahir dan batin itu dengan ambil di sini tadi yang udah kita buat. M ada 100, O ada 1010, H ada 1011, O ada 1010, N ada 011, M ada 100, A ada 00, A ada 00, F ada 11010, L ada 11011, A ada 00, H ada 1011, I ada 1100, R ada 11100, D ada 11101, A ada 00, N ada 011, B ada 11110, A ada 00, T ada 11110, I ada 1100, N ada 011, dan titik ada 1, 1, 1, 1, 1, dan 1. Lalu yang kedua, menggunakan tabel Shannon-Vanucott di atas, yang ini. Transformasikan pesan berikut, motor Honda dan titik. Sama seperti yang mohon maaf lahir dan batin tadi, kita ambil dia dari sini tadi yang udah kita buat. Dia ada M, O, T, di sini ada M. Kita ambil 100, O ada 1010. Gitu. T ada, T di sini sama, pokoknya motor Honda di sini kita ambil yang dari sini sama persis hurufnya, angkanya. Sini ada T, O 1010, R ada 1100, H ada 1011, O ada 1010, N ada 011, D ada 11101, A ada 00, dan titik ada 1111111.
Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata dan salah jawaban. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.